kembali lagi di Besti Besti Talk bareng saya Mutia, host kamu. Nah, episode kali ini agak beda nih, karena kita bakal merefleksikan perjalanan Latsar Agenda Satu Kelompok B2, yaitu kita semua yang ada di sini. Buat yang belum tahu, kami adalah peserta Latsar CPNS PU Batch 3 Bappekom 9 Jayapura. Jadi agenda satu ini isinya banyak banget teman-teman. Pelajaran penting mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu kontemporer, sampai gimana kita sebagai CPNS bisa menumbuhkan sikap, disiplin, etika, dan semangat mengabdi. Dan pastinya saya ditemani oleh besti-besti saya nih dari kelompok B2. Ada Mbak Predina, Mas Renaldi, Mbak Oktavia, Mbak Putih, Mbak Prismeida, dan Mbak Rahel. Jadi siap-siap ya Besti, karena obrolan kita kali ini bakal berisi refleksi nih. Gimana sih ilmu dari Latsar Agenda Satu ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai ASN muda. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau mulai dari Besti saya, Mbak Predina. Silakan Mbak, di-share refleksinya. Baik, makasih Mbak Nurul. Jadi dari minggu lalu kita udah belajar agenda satu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, sama kesiapsiagaan bela negara. Nah, dari situ saya bisa tahu kalau wawasan kebangsaan negara itu berarti cara pandang kita terhadap bangsa dan negara kita yang berdasarkan 4 konsensus dasar itu ada Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Jadi kalau dulu itu wawasan kebangsaan itu dikaitkannya dengan perjuangan pahlawan. Tapi kalau sekarang sudah enggak lagi, lebih kompleks lagi masalahnya. Jadi yang kita hadapi itu masalah disinformasi, krisis identitas bangsa, sampai polarisasi. Jadi untuk di era sekarang ini, wawasan kebangsaan itu punya makna praktis yang bisa diterapkan kita sebagai ASN muda. Yang salah satunya itu kita dengan wawasan kebangsaan kita bisa membedakan antara fakta dengan yang berita hoax. Kalau kita punya wawasan kebangsaan, kita bisa lebih berpikir kritis. Jadi kita bisa membedakan informasi mana yang bisa memecah belah bangsa dan mana yang tidak. Terus yang kedua, dengan wawasan kebangsaan, kita bisa menjaga persatuan di antara perbedaan. Karena kita hidup di Indonesia yang beragam, kita perlu namanya wawasan kebangsaan agar tidak mudah tersulut isu sensitif yang berkaitan dengan SARA. Kemudian yang ketiga, dengan wawasan kebangsaan kita bisa bijak dalam menggunakan bersosial media. Jadi dengan wawasan kebangsaan kita bisa jadi netizen yang membangun nilai kepeloporan untuk jadi orang yang terdepan dalam membangun budaya positif, bukan memecah belah. Terus kemudian di agenda satu saya juga belajar tentang analisis isu kontemporer. Dari situ saya belajar tentang isu yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita sebagai calon ASN muda bisa belajar lebih peka dan peduli dan juga mau berkontribusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi berbagai isu yang ada. Wah, insight yang sangat kaya sekali ya dari Mbak Predina. Kemudian saya mau ke bestie saya yang satu lagi nih, Mas Renaldi. Silakan di-share Mas insight-nya. Oke, makasih Mbak Nurul. Mungkin di sini saya akan coba menjelaskan sedikit yang didapatkan dari pembelajaran agenda satu di topik bela negara ya. Jadi banyak orang masih berpikir bahwa bela negara identik dengan militer, senjata, dan medan perang. Namun setelah kita melewati pembahasan di Latsar ini, lebih khusus agenda satu ini, kita menyadari bahwa makna bela negara jauh lebih luas daripada itu. Pada pembelajaran di agenda satu kita diajarkan bahwa bela negara sesungguhnya adalah sikap kesiapsiagaan baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi kerja dan kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap siaga ini lahir dari kebulatan sikap, tekad, serta kerelaan berkorban dengan ikhlas yang didasari cinta kepada tanah air dan kesetiaan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dari perspektif ASN muda, saya melihat bela negara sebagai sebuah perjalanan.
perjalanan untuk terus belajar, melatih diri, dan berkontribusi sesuai peran yang saya emban. Bela negara tidak lagi saya pahami sebatas angkat senjata, melainkan bagaimana saya hadir, menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara melalui tugas-tugas yang saya jalani setiap hari. Pada akhirnya, bela negara adalah napas pengabdian kita. Dan dari pembelajaran agenda ini, kita diajarkan bahwa setiap langkah kecil yang jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab adalah bukti bahwa kita semua, apapun profesinya, sedang ikut membela negara. Nah, kira-kira begitu dari saya, Mbak Nurul. Wah, saya setuju banget nih. Bela negara adalah nafas pengabdian kita. Wah, keren banget, Kak Renaldi. Sekarang saya mau ke Mbak Oktavia. Silakan Mbak Oktavia. Oke, terima kasih Mandurul. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari selama 5 hari ini bersama Ibu Vira dan kawan-kawan, menurut saya ilmu dari Latsar Agenda 1 memberi saya bekal penting sebagai ASN muda. Bukan hanya memahami teori wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Nilai 4 konsensus dasar bangsa menjadi pedoman agar setiap keputusan saya selaras dengan semangat persatuan, keadilan, dan integritas. Sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama, saya pembelajaran ini sangat relevan karena pengadaan pengadaan itu rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan anggaran. Dengan teknik analisis isu seperti APKL dan USG, saya dapat lebih kritis dalam mengidentifikasi potensi masalah dan menjaga transparansi. Nah, konsep algoritma kebangsaan ini juga mendorong saya untuk membangun narasi positif, misalnya dengan mendorong keterbukaan informasi digital dalam pengadaan. Terus, bagi saya ilmu dari Latsar Agenda 1 ini mengingatkan bahwa ASN bukan hanya birokrat, tapi penjaga nilai bangsa. Sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa, saya berkomitmen menjaga transparansi, integritas, dan memastikan setiap rupiah anggaran kembali untuk kepentingan rakyat. Jadi, menurut saya inilah bentuk nyata bela negara dalam tugas saya sehari-hari. Itu aja Mbak Nurul, terima kasih. Wah, keren banget Mbak Oktavia ya. Ada komitmennya. Keren banget. Kalau gitu saya mau ke Mbak Putih nih. Kalau Mbak Putih gimana Mbak refleksinya? Terima kasih Mbak Nurul Mutia. Kalau menurut saya, Latsar Agenda 1 ini seru banget. Shout out untuk Bu Vira sebagai pemateri, menyampaikan materi dengan sangat mudah dipahami, dan yang paling saya suka, beliau itu sangat interaktif dengan peserta. Jadi komunikasi terjadi secara dua arah. Kita sebagai peserta nggak cuma menerima insight, tapi juga memberikan feedback ke beliau. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari bersama dengan Bu Vira, saya mau sedikit menyampaikan summary tentang algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu uh, merupakan sistem nilai dan perilaku untuk membangun warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Algoritma merupakan kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas kita. Jadi ada 5 nilai inti algoritma kebangsaan. Di antaranya itu ada keadilan, kemudian gotong royong, inklusivitas, integritas, dan yang terakhir kepeloporan. Jika algoritma ini berjalan prosesnya, mulai dari kita tahu akan suatu hal, kemudian kita sadar akan hal tersebut, lalu mulai timbul kepedulian, dan akhirnya menghasilkan aksi nyata. Jadi dari tahu, kita sadar, peduli, akhirnya kita berbuat sesuatu. Pokoknya prinsipnya, setiap keputusan diarahkan pada persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan bersama. Jadi algoritma kebangsaan itu semacam GPS moral bangsa lah. Kemudian menurut saya, awareness tentang algoritma kebangsaan ini penting sekali untuk anak muda, supaya kita tidak hanyut dalam hal-hal negatif. Sedangkan sebagai ASN muda, kita memiliki peran, yaitu ASN sebagai eksekutor nilai kebangsaan dan ASN sebagai pendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan. Mungkin begitu Mbak Nurul Mutia. Wah, keren banget ya Mbak Putih. GPS moral bangsa. Wah, salut banget. Mungkin selanjutnya saya beralih ke Mbak Prismeida. Silakan Mbak di-share refleksinya.
merupakan persoalan atau tantangan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, teknologi, maupun dinamika global yang belum sepenuhnya dipahami, tetapi berpotensi besar mempengaruhi kehidupan bangsa. Emerging isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri saat ini yang kita tahu yaitu bonus demografi. Populasi produktif besar bisa jadi berkah kalau SDM siap, tapi bisa jadi bencana kalau pengangguran massal. Jika generasi muda dipersiapkan dengan pendidikan berkualitas, keterampilan digital, kesehatan, serta kesempatan kerja, maka Indonesia bisa memetik keuntungan luar biasa. Namun, jika diabaikan, justru akan muncul ledakan pengangguran, ketimpangan sosial, dan instabilitas nasional. Kemudian, tidak kalah pentingnya yaitu keamanan data juga. Kebocoran data pribadi sudah sering terjadi, dan ini bisa jadi ancaman serius kalau regulasi kita tidak kuat. Jika tidak segera ditangani dengan peningkatan keamanan cyber, literasi digital, dan penegakan UU Perlindungan Data Pribadi, maka resiko penyalahgunaan data akan semakin besar. Mulai dari penipuan, pencurian identitas, sampai manipulasi politik. Artinya, perlindungan data pribadi adalah fondasi utama keberhasilan transformasi digital Indonesia. Tanpa itu, bonus digitalisasi bisa berubah menjadi ancaman bagi keamanan dan kepercayaan publik. Sebagai seorang ASN sendiri, kita dituntut bekerja secara integritas, profesional, dan netral demi menjaga persatuan bangsa. ASN harus mampu menjadi problem solver di tengah tantangan global. Sedangkan dengan antisipasi terhadap emergi dan potensial lain, ASN dapat merancang kebijakan preventif yang visioner. Pada akhirnya, ASN berperan sebagai pelayan publik yang adil, perekat bangsa yang menjaga persatuan, serta agen perubahan yang memastikan Indonesia siap menghadapi dinamika zaman menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Itu dari saya, Mbak Nurul. Wah, besar banget ya PR-PR CPNS ini. Baik, kalau gitu saya mau ke Mbak Rahel nih. Mbak Rahel juga share dong. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Kalau menurut saya, melalui ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran selama di Latsar Agenda 1 ini, kita dapat menjadi lebih peka, terutama terhadap isu-isu strategis yang akan mempengaruhi tugas kita di masa depan. Saya belajar bahwa ada potensial isu yang harus kita antisipasi sejak sekarang. Salah satunya adalah ancaman AI dan otomasi. Jika kita hanya diam dan tidak mau beradaptasi, maka jutaan pekerjaan bisa lenyap begitu saja. Dampaknya pun tidak terbatas pada pabrik atau industri besar saja, tetapi juga dapat merambah ke sektor pelayanan, perdagangan, bahkan pendidikan. Selain kedua isu tadi, ada juga isu krisis air bersih yang juga tidak boleh kita abaikan. Memang isu ini hari ini belum terasa mendesak, tetapi dalam 10-20 tahun ke depan, hal ini bisa menjadi pemicu konflik besar, terutama di kota-kota yang padat penduduk. Karena air itu adalah kebutuhan hidup yang paling mendasar. Tanpa pengelolaan yang baik, kita akan menghadapi persoalan serius, mulai dari kesehatan, pangan, hingga stabilitas sosial. Untuk itu, sebagai ASN muda, kita dituntut untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan membangun literasi digital agar mampu memberikan solusi yang nyata bagi bangsa di masa depan. Saya kira begitu, Mbak Nurul. Oh, iya, iya, iya. Banyak banget ya tuntutan ASN muda ini. Semangat buat kita semua. Nah, selain host kan saya juga member ya dari kelompok ini. Jadi saya juga mau sharing dong sedikit tentang apa sih yang saya dapetin dari agenda 1 Latsar ini yang sangat dekat dengan pekerjaan saya sebagai perangkat humas. Dari wawasan kebangsaan, saya belajar nih bahwa setiap informasi yang saya kelola harus bisa mempersatukan, bukan malah memecah. Itulah kenapa saya berusaha menyusun pesan yang inklusif dan mudah dipahami semua kalangan. Bela negara juga saya maknai melalui pekerjaan, melawan hoax, menyajikan informasi yang jujur, serta menjaga citra kementerian agar tetap dipercaya publik. Dari analisis isu kontemporer, saya semakin peka membaca dinamika publik, sehingga komunikasi yang saya buat tidak kaku dan juga solutif. Bagi saya, Latsar Agenda 1 menegaskan bahwa humas bukan sekedar penyampai pesan, melainkan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Lewat tugas sederhana seperti membuat press release atau konten, saya bisa ikut menjaga persatuan dan memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Dari semua pembahasan kita hari ini nih, kita sebagai ASN muda adalah ikut
kita harus ikut mengawal bangsa ini dengan cara yang relevan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, aktif menghadapi isu kontemporer, sekaligus siap menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, pembangunan bangsa tidak cukup dengan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan kesadaran, partisipasi, dan komitmen kita semua untuk membela negara dalam arti yang luas. Terima kasih kepada bestie-bestie saya hari ini, Mbak Predina, Mas Renaldi, Mbak Oktavia, Mbak Putih, Mbak Prismedia, dan Mbak Rahel atas insight yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast Bestie Bestie Talk.